الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح بلدتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف السادة وعلى آله وأصحابه وأمته إلى آخر الساعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui forum yang sangat terhormat ini kami ingin menyampaikan perintah Allah agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dengan cara menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara, menghadirkan banyak kebaikan untuk umat manusia. Takwa bukan hanya sekedar rasa takut dengan Allah, tetapi takwa itu harus diimplementasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan banyak kebaikan untuk umat manusia dan sekaligus kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan negara. Itulah esensi daripada takwa, bukan hanya sekedar hablum minallah, tetapi hablum minan nas. Itu juga bagian yang tidak kalah penting dari perintah takwa itu sendiri. Dan saya yakin kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena sudah meninggalkan banyak tugas dan kewajiban di luar sana, berhenti sejenak masuk ke dalam masjid ini, memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah salat Jumat. Kalau ini bukan karena iman, kalau ini bukan karena takwa, rasa-rasanya tidak mungkin ini akan dilakukan. Maka mudah-mudahan iman dan takwa yang melekat di dalam hati kita masing-masing ini kelak akan mengantarkan kita semua menuju Jannatun Naim, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Sebagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Saya mengingatkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Oleh karena itu kalau Anda baca secara seksama di Undang-Undang Dasar itu, jelas di situ dikatakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Artinya adalah itu kalimat ungkapan pengakuan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah tidak lepas dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena secara logika kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak akan mungkin terwujud. Bagaimana mungkin bambu runcing akan melawan tank? Bagaimana mungkin senjata yang bersifat manual, yang bersifat tradisional itu akan melawan meriam misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi karena rahmat Allah itu selalu bersama dengan kita, maka kita pun sekarang ini bisa merdeka. Ini sama persis yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau perang Badar, jumlah umat Islam itu hanya sepertiga, 300 sekian. Sementara tentara kafir Quraisy itu jumlahnya 1000 orang. Bagaimana mungkin 300 akan melawan 1000? Itu logika kita tidak mungkin kalau bukan karena rahmat Allah. Maka dari itu para jemaah sekalian, rahmat Allah lah inilah yang harus kita cari. Rahmat Allah inilah yang harus kita kejar. Sama kita juga nanti akan masuk ke surganya Allah bukan karena ibadah kita, tapi juga karena rahmat Tuhan,
karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat kita telah dimerdekakan. Bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Anda semua ini sekarang bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman, bisa beribadah dengan tenang. Itu karena kita merdeka. Coba kita dulu tidak merdeka, yakin saya tidak akan bisa hidup senyaman ini. Coba saudara-saudara kita sekarang yang di luar sana yang sedang berperang itu, mau berangkat ke masjid saja mereka harus saling ditangisi oleh istrinya, khawatir tidak kembali dari masjid, takut meninggal di sana karena perang. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian orang yang paling baik itulah orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan salah satu nikmat Allah yang paling besar terhadap kita ini adalah nikmat kemerdekaan ini. Maka dari itu sekali lagi umat Islam wajib hukumnya bersyukur kepada Allah. Karena kita ini sudah diberikan kemerdekaan, kita bisa beribadah dengan sempurna. Ibadah dengan nyaman tanpa ada gangguan sedikit pun. Ini kenikmatan yang luar biasa para jemaah sekalian. Oleh karena itu juga, mari rasa syukur kita ini kita wujudkan dengan cara mempersembahkan doa terindah untuk mereka-mereka. Para pejuang-pejuang kita, para syuhada-syuhada kita. Mereka tidak hanya mengorbankan hartanya, jiwanya pun mereka korbankan hanya karena ingin melihat anak cucunya dalam suasana kebahagiaan, hidup tanpa di bawah tekanan siapapun. Mereka rela berkorban itu. Maka semoga dengan iringan doa ini mudah-mudahan para pejuang-pejuang bangsa kita itu diberikan kenikmatan di alam kubur sana, dan mudah-mudahan kelak juga diperjumpakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menyatakan ad-dinu wal mulku tau'amani, bahwa agama dan kekuasaan itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dibedakan. Fad-dinu aslun, agama itu adalah fondasi. Fad-dinu aslun, agama itu adalah fondasi. Wal mulku harisun, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaga, yang melestarikan, yang menjaga. Famala aslalahu famahdumun, negara yang tidak punya pondasi, sesuatu yang tidak punya pondasi itu akan roboh. Waman la harisalahu fadaiun, orang yang tidak punya pemerintahan, orang yang tidak punya kekuasaan itu, maka akan sirna agama tersebut. Para jemaah sekalian, kalimat ini patut kita renungkan bersama, bahwa kita menjadi bangsa yang besar, kita menjadi negara yang damai, sungguh sangat luar biasa. Mungkin ada satu dua orang yang bertanya, kenapa kita tidak, karena kita ini dulu mayoritas muslim, kenapa kita tidak menjadi negara Islam? Kalau kita baca teori-teori tentang relasi agama dan negara, itu ada tiga hal yang bisa kita sampaikan. Satu, ada yang namanya teori sekularistik, memisahkan agama dan negara, dan ini dianut oleh sebagian besar negara-negara di Eropa. Mereka memisahkan agama dan negara. Agama itu sendiri silakan diurus oleh para kiai, para ustadz, negara silakan diurus oleh para politisi. Sementara yang kedua, di mana agama dan negara itu menyatu, dan ini dianut oleh sebagian besar negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab. Mereka memberlakukan hukum potong tangan, memberlakukan hukum pancung dan sebagainya dan sebagainya. Lah di Indonesia ini masuk yang ketiga, teori substantif namanya. Teori substantif itu memang Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi umat Islam di Indonesia ini diberikan kebebasan untuk mengekspresikan nilai-nilai agama. Kita bisa beribadah di tempat ini, tidak boleh ada orang yang menghalangi kita. Kita harus bisa beribadah secara mandiri, secara bebas, tanpa harus dibawa tekanan siapapun. Begitu juga dengan saudara-saudara kita umat yang lain, silakan beribadah dengan sebaik-baiknya tanpa harus dibawa tekanan siapapun. Nah, itulah yang disebut dengan negara substantif. Indonesia bukan negara agama, tetapi rakyatnya diberikan kebebasan untuk mengekspresikan nilai-nilai agama. Kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat, kita bisa melaksanakan majelis taklim, kita bisa melaksanakan sholawatan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya.
Itu semua diberikan kebebasan, tidak ada masalah. Itulah yang disebut dengan teori substantif. Menekankan pada aspek substansi. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, dalam konteks kemerdekaan ini saya mengajak, ayo kita rawat kemerdekaan ini dengan mengisi berbagai agenda kenegaraan, berbagai agenda yang mendukung terhadap tegaknya negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, menjadi cita-cita kita bersama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Indonesia memang bukan negara agama, tetapi sekali lagi kebebasan mengekspresikan keagamaan itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Dan saya berharap para jemaah sekalian, kita ini menjadi generasi bangsa yang baik itu, mari kita makmurkan bangsa kita ini dengan cara satu-satunya menurut saya adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan kita ini tidak boleh terjebak pada aspek formalistik, hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid, kepada siswa. Tapi harus masuk kepada aspek yang substansial. Bagaimana kemudian pendidikan karakter itu betul-betul dibangun. Bagaimana kemudian akhlakul karimah ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau kita lihat saat ini para jemaah sekalian, kita miris. Anak-anak kita usia SMP, usia SMA itu kadang-kadang mohon maaf, tawuran sudah biasa. Minum-minuman keras sudah biasa. Bahkan keras sudah biasa. Bahkan membunuh orang tua karena permintaannya tidak dipenuhi itu biasa. Nah, bagaimana kemudian kalau generasi bangsa kita ini sudah dicekoki dengan tradisi-tradisi yang semacam ini, maka tidak mustahil negara kita pada saatnya akan hancur. Sementara kita terus menjauhkan tentang kemerdekaan. Sementara kita terus mengharapkan adanya kemajuan di negara kita ini. Maka cara satu-satunya sekali lagi adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Paradigma kita tentang pendidikan kita harus dirubah. Bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada murid, tapi bagaimana kemudian membangun karakter Islami, membangun karakter keagamaan, yang kelak anak kita menjadi anak yang soleh, yang mampu mempersembahkan kebaikan untuk umat manusia, dan mampu mempersembahkan kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Itu yang kita cita-citakan. Apalagi kemudian saat ini para jemaah sekalian, sudah digadang-gadang bahwa Indonesia nanti 2045 akan menjadi Indonesia emas. Indonesia akan berada di puncak kejayaan. Dan yang akan memimpin negara kita ini adalah adik-adik kita yang sekarang sedang duduk di bangku SMP dan SMA. Kalau ini kita tidak bangun, bagaimana mungkin mereka akan bisa menyongsong Indonesia emas yang katanya terjadi di 2045 itu. Maka dari itu para jemaah sekalian, memilih lembaga pendidikan, ini saya ingatkan karena ini masih juga dalam suasana tahun ajaran baru. Memilih lembaga pendidikan bukan hanya sekedar bagaimana anak saya bisa pinter, lulus bisa bekerja, bukan hanya itu. Tapi bagaimana anak saya ini menjadi anak yang soleh, yang bukan hanya pinter otaknya, yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga sekaligus memiliki kecerdasan spiritual. Hatinya dekat dengan Tuhan, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita idam-idamkan. Karena kebahagiaan sejati itu tidak tergantung pada pinter dan tidaknya orang. Tapi kebahagiaan itu ditentukan oleh sejauh mana orang itu mampu mengkombinasikan, mengintegrasikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kalau tiga hal ini sudah ada pada anak kita, saya yakin anak kita nanti yang akan memainkan peran di 2045 di Indonesia emas yang insya Allah mudah-mudahan terwujud beneran, sehingga kita terus menjadi negara yang maju. Kita tidak hanya merdeka secara slogannya saja merdeka, tapi betul-betul merdeka dari sisi ekonomi kita tidak dijajah, dari sisi budaya kita tidak dijajah, dan seterusnya dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سكينة مرحومة برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة